Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Keyakinan ini bukan sekadar kepercayaan, melainkan fondasi penting dalam menjalani kehidupan seorang muslim. Al-Quran secara gamblang menjelaskan tentang peristiwa agung ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 7, "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur." Ayat ini menegaskan kepastian datangnya hari akhir. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan tepatnya hari kiamat akan terjadi, kecuali Allah semata. Namun, Al-Quran dan hadits telah memberikan gambaran yang jelas tentang tanda-tanda dan peristiwa yang akan menyertainya. Al-Quran menyebut hari kiamat dengan berbagai nama yang menggambarkan kedahsyatan dan karakteristiknya. Di antaranya adalah Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan, yang menunjukkan bangkitnya seluruh makhluk dari kubur. Ada pula Yaumul Fas, hari pemisahan, di mana kebenaran akan dipisahkan dari kebatilan. Kemudian Yaumuddin, hari pembalasan, saat setiap jiwa akan menerima balasan atas perbuatannya. Peristiwa pertama yang menandai dimulainya hari kiamat adalah tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Al-Quran menjelaskan ada dua tiupan utama. Tiupan pertama akan mematikan seluruh makhluk hidup di langit dan di bumi. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Ini adalah momen kehancuran total alam semesta. Setelah jeda waktu yang dikehendaki Allah, sangkakala akan ditiupkan untuk kedua kalinya. Tiupan ini akan membangkitkan seluruh makhluk yang telah mati sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir. Mereka akan bangkit dari kubur dalam keadaan yang berbeda-beda, sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 51, "Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka." Setelah dibangkitkan, seluruh manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas, yang disebut Padang Mahsyar. Di sana, mereka akan menunggu keputusan Allah dalam waktu yang sangat lama. Matahari akan didekatkan, dan manusia akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, sebagaimana digambarkan dalam surah Habasa ayat 34-37. Kemudian, dimulailah proses hisab, yaitu perhitungan amal perbuatan setiap individu. Tidak ada satupun amal, baik besar maupun kecil, yang luput dari perhitungan ini. Setiap anggota tubuh akan menjadi saksi atas perbuatan yang telah dilakukan. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, "Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya." Setelah hisab, amal perbuatan manusia akan ditimbang di atas mizan, timbangan keadilan Allah. Timbangan ini sangat akurat, tidak ada sedikit pun kezaliman di dalamnya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ia akan beruntung. Sebaliknya, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Ini dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 6-9. Setelah timbangan amal, manusia akan melewati syirat, sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jembatan ini digambarkan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang dapat melewatinya dengan selamat. Kecepatan mereka melewati syirat akan berbeda-beda, sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Akhirnya, setelah melewati seluruh tahapan tersebut, manusia akan digiring menuju tempat kembali mereka yang abadi, surga atau neraka. Surga adalah balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang kafir dan pelaku maksiat yang tidak diampuni. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Demikianlah gambaran singkat tentang hari kiamat berdasarkan Al-Quran. Semoga pemahaman ini semakin memperkuat iman kita dan mendorong kita untuk senantiasa beramal saleh. Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi hari yang pasti datang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.